Sekarang kita kasih kesempatan ada pertanyaan dari bintang tamu kita adalah Sesi Idris. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya banyak yang mau ditanya ya Pak Ustadz, bunda-bunda ya. Saya ini sudah 6 kali lebaran sendiri, alhamdulillah. Segala sesuatu saya pasrahkan kembali sama Allah. Rezeki anak saya pasrahkan sama Allah dan alhamdulillah Allah mengasih rezeki yang bagus, yang baik buat anak-anak. Sekarang yang kelas 6 udah mau lulus. Itu alhamdulillah rezeki anak melalui saya sendiri bunda, tidak dari mantan. Karena sesuatu sebab yang bagi saya gak ada perannya gitu. Tidak ada perannya tapi ada sosoknya yang selalu saya tanamkan ke anak-anak gitu. Jadi bagi saya adalah anak-anak pun sendiri melihat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Seorang ibunya yang harus membesarkan anaknya seorang diri tanpa embel-embel apapun. Yang mana saya ngerasa gak ada fungsinya juga gitu. Kan lebih baik juga saya fokus sama anak-anak, anak-anak fokus belajar. Tapi kan suatu hari kalau kata orang tua nanti juga nyari katanya bapaknya atau apa. Ya itu kan urusan nanti. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, salah nggak saya memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ayah? Saya mencari nafkah saat itu setelah divorce, syuting saya break semua karena saya fokus sama anak-anak. Saya jualan ibu-ibu, saya jualan donat yang mana yang bikin saudara saya. Ini saya jujur ya, gitu makanya orang selalu bilang nggak mungkin itu orang kaya. Orang kaya mah orang tuanya bu. Kita berdiri sendiri udah cukup sampai kita dinikahkan orang tua itu udah lepas kalau bagi saya. Udah kita divorce saja itu udah menyakitkan buat orang tua saya. Jadi saya jualan donat yang untungnya hanya 2.000 perak Pak Ustadz. Saya jualan di sekolah anak-anak saat itu, anak-anak saya kelas 1. Kakak kelas 1 dia lihat saya nenteng donat. Kamu bawa apa bunda? Bunda bawa donat. Buat apa? Ntar kakak jajan pakai apa? Ya kan minta upah, jangan, gak boleh. Jadi begitu aku divorce aku mengajarkan mereka banyak hal yang harus ada batasannya antara kamu sama bunda sama opa dan oma gitu. Terus ya udah nanti bunda untungnya kita ke minimarket. Aku bilang gitu. Bener begitu dia nyampe, aku nanya dulu boleh kak bunda jualan di sekolah? Dia diam ngeliatin saya. Boleh bunda. Karena izin anak itulah saya ngerasa rezeki saya ngalir Pak Ustadz. Alhamdulillah donat saya viral waktu itu. Terus dia nyampe kelas dia ngomong sama wali kelas. Miss di kelas 1. Miss beli dong donat bunda saya satunya 3.000 gitu. Apa berapa pokoknya terus missnya nyamperin saya. Bunda kamu jualan donat? Iya miss tapi habis. Terus dia nanya pulang. Aku sama adiknya kebetulan waktu itu. Bunda donat kamu laku? Laku kak alhamdulillah. Berarti untungnya berapa? Adalah kak 30.000. Adek kita bisa jajan ke minimarket. Bunda kita boleh jajan berapa? 1. 1 itu berapa? Gak lebih dari 10.000. Jadi di situ Pak Ustadz saya mengajarkan anak saya sampai detik ini. Kalau kakak kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, selama kakak sekolah yang pinter, bunda usahain semuanya bunda mampu. Jangan mengeluh, jangan pernah meminta sama siapapun. Kita bisa ya kak, gitu. Jadi Pak Ustadz perjalanan saya ini di 6 tahun itu benar-benar berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan saya ingin menjadi single parent yang bisa ngebanggain orang tua saya, bukan menyusahkan mereka.
Kalau dibilang kuat itu adalah lebih udah keikhlas Pak Ustadz. Udah keikhlas saya, semua yang saya lakuin sekarang adalah buat anak-anak. Kalau orang nanya 6 tahun lama loh, single parent masih muda cepetan nikah. Duh Bu, nikah mah gampang. Ya, yang cinta sama kita banyak. Ya kan Pak Ustadz? Yang cinta, yang suka sama kita individu banyak. Tapi yang harus saya pikiran anak-anak saya. Saya punya anak laki, terutama punya anak perempuan yang harus saya jaga kehormatannya kelak. Saya nggak boleh nyari orang tua yang salah, saya nggak boleh nyari ayah sambung yang salah. Ayah sambung harus bertanggung jawab, lebih sayang daripada ayah kandungnya. Mau bilang sama kakak Kayana, adik Kesha, aku selalu bilang kita cuman bertiga, suka duka kita lewatin bertiga. Bunda cuman berharap kalian menjadi anak yang soleh, soleha. Kelak kalianlah yang ngangkat derajat bunda setinggi-tingginya. Maka jadilah anak yang baik akhlaknya nak, dunia akhirat. Itu Pak Ustadz. Baik Bunda. Untuk semua Bunda yang single parent di luar sana, yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu bukan masa depanmu. Jangan karena satu hal yang pernah menyakitimu menyimpulkan bahwa hidupmu akan selesai gara-gara sakit yang kamu rasakan kemarin. Kak Sezi sudah membuktikannya. Kak Paula juga harus semangat. Jangan khawatir dengan yang terjadi ke depan. Karena Allah tidak mungkin meletakkan beban kepada kita melebihi batas kemampuan. Setuju? Yang kedua, jadi single parent memang tidak mudah. Kadang dia harus jadi ibu. Kadang dia juga harus jadi ayah. Tapi percayalah, bahwa kerja kerasmu untuk senantiasa mendampingi anakmu, membesarkan anakmu, tentu itu akan disiapkan pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa seorang ibu yang dia menjadi tulang punggung, izin ya, dia bekerja, dia habis-habisan, bahkan menghitam wajahnya, itu menggambarkan saking kerja kerasnya. Jadi kasar tangannya, jadi lelah tubuhnya karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Maka lelahnya dia dalam memenuhi kebutuhan anaknya, Allah akan hadiahkan surga untuknya. Jangan lemah, jangan rapuh, jangan terjatuh ketika engkau harus berpisah dengan pasanganmu. Karena percayalah masih ada Allah yang menjagamu. Betul? Jawab yang keras. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menggenggam hidup kita siapa? Allah. Yang mengatur rezeki kita siapa? Kita masih punya Allah. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Lebih baik kehilangan seseorang yang menyakiti hati kita daripada kehilangan Allah karena seseorang yang pernah menyakiti kita. Betul? Dan yang ketiga, tentu jelas dosa jika ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada.
Karena pasti ada alasan juga untuk Kak Sezi kenapa menjaga jarak dari mantan suami yang mungkin tak bisa diucapkan, tapi harus ada kesempatan untuk membuka peluang itu. Tapi yang mudah-mudahan yang kita harapkan, yang selesai rumah tangga kita, tapi kebaikan sama anak kita tidak boleh selesai, betul? Kita boleh pisah sama pasangan kita mungkin karena gak cocok. Semangat untuk seluruh perempuan di luar sana. Amin. Ya Rabbal Amin, Masya Allah. Semoga nih makin tercerahkan nih. Terima kasih Ustadz. Ini pun juga buat saya ya. Insya Allah kita semua perempuan kuat. Masya Allah.